Hai Smart People, terima kasih sudah mengklik video ini sehingga membawa Smart People bertemu lagi dengan saya, guru sekolahan non normal. Kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis teks puisi, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai makna kata analisis. Makna ini sering sekali muncul pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, apa sih arti analisis? Mari kita cek artinya. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicarikan kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Menurut KBBI, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, yaitu sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Lalu apa kaitannya dengan teks puisi? Jadi Smart People, menganalisis teks puisi dapat diartikan sebuah kegiatan penyelidikan dengan cara menguraikan, memilah, dan membedakan setiap unsur-unsur pembangun teks puisi sehingga pembaca dapat mengelompokkan kembali menurut unsur-unsur pembangunnya, serta akhirnya pembaca dapat menafsirkan makna dari teks tersebut. Baiklah Smart People, sebelum kita masuk ke dalam unsur intrinsik dan ekstrinsik, marilah kita cermati kembali mengenai karakteristik teks puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam karya sastra. Adapun kekayaan makna yang terkandung dalam puisi karena adanya pemadatan segala unsur bahasa. Bahasa yang digunakan dalam puisi berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Puisi menggunakan bahasa yang ringkas, namun maknanya sangat kaya. Kata-kata yang digunakannya adalah kata-kata konotatif yang mengandung banyak penafsiran dan pengertian. Berdasarkan uraian tersebut, puisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dalam puisi terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. Yang kedua, dalam penyusunan puisi, unsur-unsur bahasa itu dirapikan, diperbagus, dan diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama dan bunyi. Yang ketiga, puisi berisikan ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang berdasarkan pengalaman dan bersifat imajinatif. Yang keempat, bahasa yang dipergunakannya bersifat konotatif. Yang kelima, puisi dibentuk oleh struktur fisik, yaitu tipografi, diksi, majas, rima, dan irama, serta struktur batin, yaitu tema, amanat, perasaan, dan nada. Dari kelima karakteristik tersebut, yang akan kita bahas kali ini adalah unsur intrinsik. Kemudian kita masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu unsur intrinsik atau unsur batin. Unsur intrinsik atau unsur batin adalah media untuk mengungkapkan makna yang hendak disampaikan penyair. Unsur batin puisi adalah media yang mengungkapkan makna yang hendak disampaikan penyair. Unsur batin puisi terdiri atas tema, rasa, nada, dan amanat. Keempat hal ini membangun teks puisi dari dalam karya sastra itu sendiri. Setiap teks puisi pasti memiliki empat hal ini. Baiklah Smart People, mari kita bahas keempat unsur ini satu persatu.
Yang pertama yaitu tema. Setiap puisi pasti mengandung suatu pokok persoalan yang hendak dikemukakannya. Pokok persoalan yang hendak dikemukakan itulah yang disebut dengan tema. Dengan demikian, tema merupakan gagasan pokok yang menjadi fondasi dalam suatu tulisan. Jika tema tersebut tentang ketuhanan, isi puisi tersebut akan menggunakan hal-hal tentang ketuhanan. Kata-kata yang diungkapkan tidak akan terlepas dari eksistensi Tuhan. Begitu pula jika temanya berbeda, isi dan ungkapannya pun akan berbeda. Seperti halnya puisi Aku karya Chairil Anwar tersebut. Kata-kata yang dipilih Chairil Anwar dalam puisi tersebut berkaitan dengan perlawanan dan eksistensi diri. Eksistensi diri tersebut tergambar pada penggunaan kata aku yang berbuat sesuatu secara bebas. Sementara itu, perlawanan diperlihatkan dengan menggunakan kata meradang, menerjang, peluru, dan berlari. Dengan demikian, tema dalam puisi tersebut adalah perlawanan untuk mencapai kebebasan diri dan menghilangkan penderitaan. Rasa. Dalam menciptakan puisi, suasana perasaan penyair ikut diekspresikan dan harus dapat dihayati oleh pembaca. Dengan demikian, rasa diartikan sebagai sikap penyair terhadap persoalan dalam puisinya. Pengungkapan rasa erat kaitannya dengan latar belakang penyair dan psikologis penyair. Pengungkapan rasa merupakan ekspresi penulisan yang digambarkan dalam sebuah puisi. Dalam puisi Aku, karya Chairil Anwar, rasa yang digambarkan dari puisi tersebut adalah ekspresi penyair. Rasa yang tergambar dari puisi tersebut adalah ekspresi penyair yang bersemangat melawan keterikatan dan ingin bebas. Penyair menunjukkan hal tersebut karena menginginkan sebuah kebebasan, baik dalam hidupnya maupun dalam karyanya. Semangat penyair terlihat dari bait keempat yang menunjukkan keinginan melawan penderitaan atau keterikatan. Nada. Dalam penulisan puisi, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Apakah dia ingin bersikap menggurui, menasihati, mengejek, menyindir, atau bersikap lugas, atau hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Sikap penyair inilah yang disebut dengan nada puisi. Dalam puisi Aku, karya Chairil Anwar misalnya, sikap terhadap pembaca menunjukkan ketidakpedulian. Ketidakpedulian tersebut terlihat pada lirik tidak juga kau. Hal ini menunjukkan betapa tidak pedulinya Chairil Anwar dengan semua orang yang pernah mendengar atau membaca puisi tersebut, entah itu hal baik ataupun hal buruk. Selanjutnya, amanat. Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah kita memahami tema, rasa, dan nada puisi. Amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan juga berada di balik tema yang diungkapkan. Dengan demikian, amanat sebuah puisi selalu relevan dengan temanya. Apabila temanya tentang kerinduan kepada Tuhan, amanat puisi itu tidak akan jauh dari pentingnya seseorang untuk bertakwa atau selalu dekat dengannya. Jika temanya tentang kegigihan ataupun perjuangan hidup, maka amanat puisi itu akan berkisar pada pentingnya sikap gigih dalam mengarungi kehidupan. Coba ingat kembali puisi Aku karya Chairil Anwar. Apabila kita cermati, amanat puisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia harus tegar, kokoh, terus berjuang, pantang mundur meskipun rintangan menghadang. Hal tersebut terlihat pada bait keempat, yakni lirik biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang.
Selain itu, amanat lain yang dapat disimpulkan adalah manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya, agar pikiran dan semangatnya itu dapat hidup selama-lamanya. Hal tersebut tergambar pada lirik terakhir, yaitu "Aku mau hidup 1000 tahun lagi". Baiklah smart people, kita masuk ke dalam pokok bahasan yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik atau unsur fisik. Sebuah puisi pasti memiliki unsur fisik atau unsur bentuk. Unsur fisik puisi terdiri atas tipografi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, dan verifikasi, yaitu rima, ritme, dan metrum. Baiklah smart people, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu diksi. Diksi atau pemilihan kata dalam puisi dimaksudkan untuk menimbulkan imajinasi estetis. Seorang penyair pasti menggunakan kata-kata yang tepat untuk dapat mengekspresikan pengalaman jiwanya. Ia harus mempertimbangkan maknanya, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata tersebut di tengah-tengah konteks kata lain, serta kedudukan kata dalam keseluruhan puisi. Di samping itu, penyair perlu memilih kata-kata yang tepat, mempertimbangkan urutan katanya, dan kekuatan atau daya magis dari kata-kata tersebut. Yang kedua yaitu imaji. Imaji atau pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan dan imajinasi. Imaji yang terdapat pada puisi dapat menimbulkan hayalan pada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasa, melihat, dan mendengar sesuatu yang diungkapkan penyair. Ada 3 jenis imaji. Yang pertama, imaji visual atau penglihatan. Imaji ini menampilkan kata atau kata yang menyebabkan apa yang digambarkan penyair seperti dapat dilihat oleh pembaca. Imaji yang kedua yaitu imaji auditif atau pendengaran. Imaji auditif adalah penciptaan ungkapan oleh penyair sehingga pembaca seolah-olah mendengarkan suara seperti yang digambarkan oleh penyair. Yang ketiga, imaji taktil atau perasaan. Imaji taktil adalah penciptaan ungkapan oleh penyair yang mampu mempengaruhi perasaan sehingga pembaca ikut terpengaruh perasaannya. Oke, smart people, kita tinggalkan ketiga jenis imaji tersebut. Mari kita lanjut kepada kata konkret. Penggunaan kata konkret bertujuan untuk menimbulkan imajinasi pada pembaca. Kata konkret harus memperjelas isi puisi agar menimbulkan imaji penglihatan, pendengaran, atau perasaan di benak pembaca. Oleh karena itu, kata konkret selalu memiliki kaitan dengan pengimajian. Pengimajian akan muncul jika terdapat kata konkret di dalamnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bahasa figuratif. Bahasa figuratif yang sering kita kenal dengan majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal lainnya. Dalam sebuah puisi, bahasa figuratif ini digunakan untuk menggambarkan perasaan dan pikiran penyair dengan memperhatikan estetika bahasa. Bahasa figuratif terdiri atas pengiasan yang menimbulkan makna kias dan pelambangan yang menimbulkan makna lambang. Bahasa figuratif menyebabkan puisi memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Hal tersebut bisa disebut dengan prismatis. Adapun makna yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Yang pertama, makna kiasan. Makna kiasan atau gaya bahasa
yaitu cara seorang pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis, serta mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. Tujuan penggunaan kiasan adalah untuk menciptakan efek lebih kaya, lebih efektif, dan lebih sugestif dalam bahasa puisi. Kiasan dalam puisi dapat menggunakan metafora atau kiasan langsung, personifikasi, hiperbola, ironi, ataupun eufemisme. Yang kedua yaitu makna lambang. Makna lambang atau pelambangan yaitu cara atau perbuatan melambangkan. Seperti halnya kiasan, pelambangan digunakan penyair untuk memperjelas makna dan membuat nada dan suasana sajak menjadi lebih jelas sehingga dapat menggugah hati pembaca. Dalam puisi, banyak digunakan pelambangan, yaitu penggantian suatu hal atau penggantian benda dengan hal serta tanda lain. Jenis-jenis lambang yang ada dalam puisi meliputi lambang benda, contohnya berselaman melambangkan persahabatan. Yang kedua, lambang warna, contohnya hitam melambangkan kesedihan atau kedukaan. Lambang bunyi, contohnya bunyi U yang diulang dalam setiap larik melambangkan perasaan kesedihan. Verifikasi. Verifikasi merupakan unsur pembentuk keindahan sebuah puisi. Ketika membaca sebuah puisi, tentu saja kita akan menikmati rima, ritma, dan metrum yang terdapat pada puisi tersebut. Baiklah smart people, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, rima. Rima didefinisikan sebagai pengulangan bunyi yang membentuk musikalitas atau orkestrasi. Untuk pengulangan bunyi, penyair juga mempertimbangkan lambang bunyi. Dengan cara ini, pemilihan bunyi-bunyi mendukung perasaan dan suasana puisi. Rima dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu rima sempurna, rima tak sempurna, rima mutlak, rima aliterasi, rima asonansi, rima disonansi, rima awal, rima tengah, rima akhir, rima tegak, rima datar, rima sejajar, rima berpeluk atau paut, rima berselang, rima rangkai, dan rima bebas. Yang kedua yaitu ritma. Ritma berasal dari bahasa Yunani yang berarti gerakan-gerakan air yang teratur, terus-menerus, dan tidak putus-putus. Ritma ini dapat menimbulkan daya magis yang semakin kuat dalam sebuah puisi. Dalam puisi, ritma didefinisikan sebagai pertentangan bunyi tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah, yang mengalun dengan teratur dan berulang-ulang sehingga membentuk keindahan. Ritma atau irama sangat berhubungan dengan pengulangan bunyi kata, rasa, dan kalimat. Ritma berarti penggantian keras lembut, tinggi rendah, atau panjang pendek suara secara berulang-ulang dengan tujuan menciptakan gelombang yang memperindah puisi. Yang ketiga yaitu metrum. Metrum merupakan pengulangan tekanan kata yang tetap dan bersifat statis. Suku kata dalam puisi biasanya diberi tanda strip yang mendapat tekanan keras, dan yang bertekanan lemah diberi tanda U. Tata wajah atau tipografi. Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Dalam puisi mutakhir, puisi yang ditulis mementingkan tata wajah. Bahkan penyair berusaha menciptakan puisi dengan gambar. Hal tersebut dapat dilihat lebih jelas pada puisi-puisi kontemporer, karena tipografi dipandang begitu penting pada puisi kontemporer.
Tipografi merupakan unsur luar dalam pembentukan suatu puisi. Banyak penyair yang menggunakan tipografi sebagai pendukung maksud puisi yang disajikan. Hal ini bertujuan membantu pembaca dalam memahami makna yang disampaikan. Itu artinya, penyair menyampaikan makna sesuai dengan bentuk-bentuk puisi yang digambarkan. Tipografi terdiri atas dua jenis, yaitu tipografi non-konvensional dan tipografi konvensional. Tipografi non-konvensional dapat terlihat pada puisi-puisi kontemporer, yaitu salah satunya puisi karya Sutarji Kalsembahri yang berjudul Tragedi Winka dan Sifka yang berbentuk zigzag. Sementara itu, puisi konvensional tampak apa adanya seperti puisi pada umumnya. Puisi dengan tipografi konvensional tidak membentuk gambar atau bentuk tertentu lainnya seperti puisi zigzag milik Sutarji Kalsembahri. Puisi dengan tipografi konvensional dapat terlihat pada puisi Aku karya Chairil Anwar yang telah kita bahas sebelumnya. Pada puisi Aku karya Chairil Anwar, yang jumlah baris dalam baitnya ditulis tidak konsisten. Bait pertama terdiri atas 3 larik, sementara bait ketiga terdiri atas 2 larik. Oke Smart People, akhirnya bahasan kita pada kali ini sudah selesai. Semoga video ini bisa membantu Smart People dalam memahami atau menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik teks puisi. Jika ada kekurangan dari video ini, silahkan ditulis di kolom komentar ya Smart People. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.